Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan buku 6 Dimensi Strategis Administrasi Publik dan saya mengambil materi pembangunan birokrasi agenda kenegaraan yang terabaikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Alfa dari Prodi Administrasi Publik dan NIM saya 2024 051 0008. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini pendahuluan itu isinya banyak masalah kenegaraan yang dihadapi akhir-akhir ini, tetapi yang paling krusial adalah masalah perilaku birokrasi yang terus mengorbankan kepentingan publik. Karakter politikal ekonomi pada birokrasi yang sering mengorbankan kepentingan publik telah memperburuk hampir seluruh aspek kehidupan publik dalam negeri. Dan yang kedua ada yang B, tentang isu-isu kritis. Nah, di sini isinya tuh ada ketertinggalan kita di berbagai bidang, konflik sosial yang berkepanjangan, dan ancaman terorisme yang sangat menakutkan, telah membuat kita merasa malu hidup di tengah-tengah masyarakat internasional. Kita dianggap sebagai negara dengan banyak masalah, contohnya kemiskinan, pengangguran, korupsi, kolusi, nepotisme, kelaparan, gizi, gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Lalu, berbagai upaya yang dilakukan birokrasi terkesan tidak maksimal, bahkan cenderung mengambil keuntungan dari masalah dan musibah seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Lalu, semuanya ini merupakan ancaman yang sangat potensial terhadap disintegrasi bangsa, apalagi wacana ingin memisahkan diri dari NKRI. Semakin sering muncul ke permukaan, birokrasi ini telah menjelma menjadi new ruling class yang sangat menentukan kekuatan suatu negara. Dan yang C, ada pembangunan birokrasi terabaikan. Respon pemerintah RI dapat diamati dari berbagai program seperti desentralisasi, deregulasi, dan debirokrasi, penggabungan atau penghapusan organisasi, perbaikan sistem kepegawaian. Program desentralisasi telah dimulai dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974, tapi implementasinya ternyata diabaikan. Kemudian diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Implementasinya juga belum jelas, masih terabaikan. Dan yang D, ada belajar dari All Public Administration. Wilson menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik, dikotomi administrasi publik dengan politik. Negara terlalu memberi peluang bagi para administrator untuk mempraktekkan di sistem nepotisme dan spoil. Tenaga kerja harus diseleksi, dilatih dan dikembangkan secara ilmiah, dan didorong untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan sesuai prinsip-prinsip. Dari paradigma OPA ini dapat dipelajari bahwa untuk membangun birokrasi diperlukan profesionalitas, penggunaan prinsip keilmuan, hubungan yang impersonal, penerapan aturan dan standaritas secara tegas, sikap yang netral, dan perilaku yang mendorong efisiensi dan efektivitas. Lalu yang E, ada belajar dari New Public Management. Paradigma ini didasarkan pada teori pasar dan budaya bisnis dalam organisasi publik, tetapi juga karena adanya keluhan bahwa sektor publik terlalu besar, boros, inefisien, merosotnya kinerja pelayanan publik, kurangnya perhatian terhadap pengembangan dan kepuasan kerja pegawai pemerintah. NPM hanya meliputi 5 doktrin, yaitu penerapan deregulasi pada line management, dan yang kedua ada konversi unit pelayanan publik menjadi organisasi yang berdiri sendiri, dan yang ketiga ada penerapan akuntabilitas berdasarkan kinerja terutama melalui kontrak, dan yang keempat ada penerapan mekanisme kompetisi seperti melakukan kontrak keluar,
Dan yang kelima, memperhatikan mekanisme pasar. Lalu, hasil nyata dari proses reformasi itu ada 5, yaitu yang pertama, saving, dan yang kedua, perbaikan proses, dan yang ketiga, perbaikan efisiensi, dan yang keempat, peningkatan efektivitas, dan yang kelima, perbaikan sistem administrasi seperti peningkatan kapasitas, fleksibilitas, dan ketahanan. Lalu, NPM telah mengancam nilai inti sektor publik yaitu citizen self-governance dan fungsi administrator sebagai servant of public interest. Bahkan kalau tidak berhati-hati, justru akan meningkatkan korupsi dan menciptakan orang-orang miskin baru. Lalu yang F ini ada belajar dari New Public Service. New Public Service, di dalam paradigma ini tidak ada lagi menjadi penonton. Semua jadi pemain atau ikut bermain. Di sini pemerintah harus menjamin hak warga masyarakat dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. Dan yang G ini ada pelajaran penting. Di bidang politik dan hukum, pemerintahan harus bertindak tidak pandang bulu. Aturan dan prosedur tidak boleh dilanggar dan harus bertindak tegas karenanya doktrin paradigma OPA lebih sesuai. Lalu yang H ada dilema membangun birokrasi. Seringkali terjadi perdebatan paradigmatis tentang bagaimana melakukan perubahan sosial Hamper-Harry dan Bartel 1982, termasuk merubah birokrasi ke arah yang lebih baik. Perdebatan ini menyangkut unsur mana yang harus diutamakan atau didahulukan dalam membangun birokrasi. Pihak yang percaya akan keunggulan paradigma ini sering berkata, mari kita berubah mulai dari diri kita sendiri. Karena itu, membangun birokrasi harus dimulai dengan merubah budaya dan moral pada birokrat. Nah, ada yang berpendapat bahwa perbaikan birokrasi sangatlah tergantung pada pihak yang berkuasa. Lalu ada yang I. 4 aspek utama membangun birokrasi. Untuk membangun kemampuan dan komitmen birokrasi itu diperlukan 4 leverage point, yaitu yang pertama, membangun visi birokrasi, yang kedua, membangun manusia birokrasi, yang ketiga, membangun sistem birokrasi, dan yang keempat, membangun lingkungan birokrasi. Lalu ada yang J, catatan akhir. Birokrasi di Indonesia tidak dapat dibangun tanpa adanya pembenahan terhadap lingkungan birokrasi itu sendiri, terutama lingkungan legislatif dan yudikatif. Harus diakui, membangun birokrasi merupakan pekerjaan yang tidak ringan tapi sangat mendesak untuk dilakukan dan tidak boleh dibiarkan atau diabaikan. Di sini ada contoh nyata terkait pembangunan birokrasi agenda kenegaraan yang terabaikan di Indonesia, yaitu contohnya ada proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur seperti pembangunan tol laut sering terhambat oleh birokrasi dalam perizinan, pengadaan lahan, dan pelibatan masyarakat sehingga menghambat percepatan distribusi logistik nasional. Lalu di sini ada review penutup. Keenam dimensi strategis administrasi publik yang telah diidentifikasikan patut mendapat perhatian khusus. Setiap dimensi memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menentukan sehat tidaknya sistem administrasi publik. Analogi sistem tubuh manusia cukup membantu memberikan pemahaman yang mudah dan cepat tentang administrasi publik. Akuntabilitas kinerja yang menunjukkan bahwa administrasi publik tidak akan bertahan hidup kalau ia tidak memiliki mekanisme adaptasi terhadap lingkungannya. Semua paradigma dalam setiap dimensi strategis yang diuraikan secara singkat dalam buku ini menggambarkan bahwa telah terjadi scientific revolution dalam disiplin administrasi publik, sekaligus menunjukkan bahwa para ahli terus mencari jalan untuk mengoreksi kekurangan administrasi publik di masa lalu dan berupaya mencari alternatif baru untuk meningkatkan kemampuan administrasi publik. Dengan kata lain, administrasi publik terus berkembang menjadi suatu normal sains. Di sini ada ulasan pribadi saya. Yang pertama, apakah konsep dalam dimensi tersebut mudah dipahami?
Konsep pembangunan birokrasi sebagai agenda kenegaraan mudah dipahami karena buku tersebut telah memaparkan pembahasan lengkap termasuk saran dan solusi untuk berbagai masalah otonomi di Indonesia. Lalu yang B, ada apa kelebihan dan kelemahan dari pembahasan buku ini? Kelebihan buku ini adalah pembahasan yang mendalam dan struktur tentang administrasi publik di Indonesia. Namun kelemahannya adalah kurang relevan bagi pembaca yang mencari perspektif global atau pendekatan lebih spesifik mendunia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.